saya akan menunjukkan satu lagi yang itu ada keduanya. Caranya sama, kita akan menginstall aplikasinya ini di pencarian kita, ya, add-on atau pengaya. Kita tunggu dulu. Di sini kita ketik, ya, email notification for Google Form. Oke, email notification for Google Form. Nah, ini dia, Bu. Ibu Bapak, ini bentuknya di sini. Oke, email notification for form. Ini lambangnya punya Google ini. Oke, kita klik. Nah, begini bentuknya. Ini dibuat oleh Amit Agrawal. Kita install lagi. Kita install. Kemudian sama, ini dia pasti minta akses ke Gmailnya, minta verifikasi Gmail kita. Oke, kita pilih. Kemudian dia akan meminta akses seperti yang tadi itu juga. Kita allow kan, kita bolehkan, kita buka ya. Kemudian proses. Nah, sama kan, email notification for Google has been installed. Jadi sudah terinstall di pencarian kita. Kemudian klik done. Klik done. Oke, setelah itu kita tutup ya, kita close yang marketplace-nya ya, bukan apa namanya, Mozilla-nya, marketplace kita tutup. Nah, caranya sama, kita akan setting juga soal ini. Itu letaknya sama, yaitu di add-on, pengaya. Itu ikon gambarnya seperti puzzle. Klik di sini. Nah, ini ada, sudah terinstall. Klik email notification for Google Form. Klik ya. Nah, ini banyak nih menunya, apa fasilitasnya dibanding form limiter tadi cuma 2, ini ada banyak. Tapi kita akan fokus ke satu aja dulu ya. Limit Google Form response. Jadi limit Google Form responses. Klik di sini ya. Oke. Klik. Nah, akan muncul sama tadi di sebelah ini, tapi dia lebih besar lebar. Nah, ini ada pengaturan. Open and close your Google specific date and time. Jadi pada saat open dan tertutupnya form kita itu bisa kita buat secara spesifik tanggal dan waktunya. Ini khusus opennya. Jadi soal bisa diakses itu kapan? Soal kapan bisa diakses? Oke ya. Kita langsung buat aja ya. Misalkan malam ini juga nih ya, malam ini yaitu tanggal 2. Kita klik di sini tanggal 2 bisa diakses. Kapan mulai bisa diakses? Kita akan mengerjakannya nanti. Kalau ini dia bebas, terserah waktunya. Kalau yang tadi tuh waktunya sudah ditentukan sekian. Kita memilih, nggak ada pilihan. Nah, kalau ini kita yang menentukan. Misalkan jam 21 ya, mau jam 22 atau jam 23. Oke, ya, jam 21 kita pilih jam 21. Kemudian lewat berapa menit nih, ini sekarang di komputer saya kan 24, jadi bolehlah nanti lewat kelamaannya kita boleh lewat 10. Oke, lewat 10 ini soal ini sudah bisa dikerjakan. Atau mungkin salah, kita klik lagi sini. Kalau misalkan salah tadi ya, bisa kita klik lagi. Kalau sudah benar ya oke aja langsung. Kemudian untuk close the form, jadi ini akan tertutup formnya, soalnya akan tertutup ya, tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali yang membikin ya. Tanggal berapa? Oke, kita tentukan. Karena kita mau coba juga, mau melihat seperti apa hasilnya kayak yang tadi itu.
Jadi tanggal 2 misalkan ya, tanggal 2. Oh ini Juni ya, salah. Bener Juli ya. Tanggal 2 kemudian bulan 7. Oke, bener. Jamnya jam berapa? Ini di komputer saya jam 21.06. Jadi akan tertutup lewat 10 misalkan ya. Jadi nggak terlalu lama kita nunggu. 21 lewat 10. Jadi 21 sudah benar. Lewatnya lewat 10. Oke. Jadi jam 21 lewat Oh, ini sama ini dibukanya. Mulainya sudah jam 10 lewat 10 loh, Pak. Iya, mulainya Akhirnya lewat 15. mulainya kita rubah ya mulainya. Akhirnya dibuat lewat 15. Mulainya kita cepatkan. Mulainya pas jam 21 aja. Oke. Mulainya pas 21. Oke, ini tuh kemudian ada keterangan sampai atau tertutup setelah. Nah, atau soal ini tertutup setelah. Jadi walaupun waktunya belum sampai misalkan ya, tapi akan tertutup setelah jumlah siswa masuk semua. Misalkan di kelas kita jumlah siswanya ada 36 misalkan ya, atau di kelas kita jumlah siswanya ada 30. Jadi walaupun waktu ini belum sampai, tapi kalau yang masuk sudah 30, maka sudah otomatis langsung tutup juga. Jadi ada dua pertimbangan. Jadi tinggal mana yang duluan, apakah waktunya ya sudah sampai tapi siswanya belum cukup 30, ya tetap tertutup. Jadi bisa ini nanti yang dipakai atau bisa ini. Oke. Untuk yang ini kita kosongkan saja. Nah, kemudian ini apa pesannya kalau sudah tertutup? Maaf, Anda terlambat, ya kan? Lain kali cepet ya. Misalkan gitu ya. Tapi ini anu aja contoh. Setelah sudah, kita klik save. Oke, karena waktunya sebentar lagi 21. Klik save. Nah, kita tunggu, ini sedang proses. Ya mudah-mudahan langsung cepat saja. Oke, bismillah. Ya, form limit update. Jadi ini sudah diupdate. Kalau sudah, klik aja close. Oke ya Ibu Bapak, klik close. Nah, kita akan tunggu sampai 21 lewat 10. Nah, sementara itu kita akan coba dulu. Ini masih bisa nggak dibuka ya? Oke, ini 1 menit lagi nih. Kita buka. Nah, bisa nih, masih bisa kan? Nah, kita maksudnya kita masih bisa ngisi, memilih nomor absen, kemudian nama siswa, kemudian ini masih ada muncul untuk pilihan. Passwordnya masih bisa, kesempatan untuk. Kemudian ini saya copy lagi, kita akan kopikan di browser satunya lagi, pencarian satunya lagi. Ya, di sini ya. Klik di sini, enter. Oke, sama ya, ini masih bisa untuk mengisi-ngisi. Jadi sama. Ini karena mungkin ada siswanya ini kali ya. Coba saya hilangkan siswanya sebentar ya. Ini mohon maaf nih, kita sama-sama belajar. Hari ini tanggal 2. Oke, jamnya jam 21 lewat 10 gitu ya. Pas. Oke, berarti ini saya tambahin nih lewat 13 ya deh. Lewat 13 nggak bisa ya. Harus lewat 15 ini pilihannya. Oh bisa. Oke, lewat 13. Oke, yang ini nggak usah kita isi dulu. Siapa tuh sistemnya bingung. Oke, kita close, save dulu, save.
Oke Ibu Bapak, kita tunggu sampai 21.13. Ini sudah 13. Oke, kita lewatkan ya sedikit sampai 14, tapi kita coba dulu. Oke, jadi maaf Anda terlambat, lain kali cepat ya. Oke, sekali lagi yang tulisan ini cuman muncul di form yang pembuat editor di pencarian, tapi kalau kita lihat, coba kita lihat yang di Chrome, karena ini bukan, saya tidak masuk di sini. Kita refresh. Oke, jadi maaf Anda terlambat, lain kali cepat ya. Jadi tulisan biru tidak ada. Baik Ibu Bapak, jadi yang tadi itu adalah yang pertama, kita kesalahannya tidak, jadi sistemnya bingung tadi ya, sistemnya bingung karena ada dua. Tapi kalau untuk aplikasinya kan nanti memang di-sharekan ke siswa ya, ini boleh diisi, boleh juga tidak, karena tadi kan kita nggak ada yang masuk nih, nggak ada yang entry, cuma satu aja, jadi sistemnya bingung juga. Nah, oke. Nah, itu saja Ibu Bapak, hari ini kita belajar bagaimana men-setting waktu pengerjaan soal. Jadi ada dua aplikasi yang kita praktekkan. Pertama dengan menggunakan form limiter. Jadi ini kelemahannya adalah tidak ada setting kapan dimulainya. Jadi dimulainya ketika guru share link soal, saat itulah siswa sudah bisa langsung mengerjakan. Nah, gitu. Ini kelemahannya di situ. Kalau ini tadi, jadi soal bisa di-share malam hari untuk dikerjakan besok pagi jam 7 misalkan. Jam 7 besok adalah ulangan bahasa Indonesia. Linknya bisa di-share malam ini. Jadi siswa walaupun sudah dapat link, tapi dia tidak bisa masuk ke soal karena kita setting waktu pengerjaan soalnya. Oke, jadi nanti penerapannya terserah aja. Bapak Ibu mau pilih yang atas atau pilih yang bawah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Silahkan kalau ada yang tanyakan, saya sambil memasukkan teman-teman ini yang baru masuk ini. Ya silakan Ibu, Bapak. Assalamualaikum Pak Rus. Oh ya Pak Boleh Rahmat. tanya? Alhamdulillah. Ini Pak, selain dengan yang tadi yang memasukkan ini apa namanya waktu limitnya itu, ada juga kan yang untuk khusus untuk Google Form itu timer to your Google Forms, itu bisa Pak ya? Bisa. Sebetulnya ada banyak ini Pak, ada banyak apa namanya aplikasi yang bisa kita manfaatkan, termasuk mungkin ada mau ditampilkan hitung mundurnya bisa juga. Tapi saya sampaikan dua ini aja dulu supaya tidak kebanyakan, nanti jadi bingung nanti. Jadi bingung ya Pak. Ya Pak, ini itu saja Pak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rusmi. Ya, makasih Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan. Ya, silakan Bu. Yang pertama tadi saya ngeklik timernya itu mungkin jam 11 malam ya. Saya tidak memperhatikan AM PM-nya. Oh iya. Maka di punya saya ini kan nggak muncul. Apa nanti munculnya setelah waktu itu ya Pak ya? Iya, Ibu edit aja lagi. Nah, kalau ya saya mau tanya, ngeditnya lagi, merubahnya itu yang saya klik mana lagi Pak? Apa? Oke. Saya klik di format tadi yang di atas tadi yang add on itu ya? Ya. Boleh.
Saya akan peragakan Bu ya. Ibu pakai yang form limiter tadi berarti ya? Ya, form limiter ya? Ya. Oke. Ya. Ini nanti saya. Jadi gini Bu, form limiter ya. Coba saya akan masuk form limiter. Tadi kan sudah tersetting ya Ibu. Jadi Ibu tinggal disable aja, yang tadi itu disable aja. Disable kalau sudah pernah diatur, disable aja. Klik dirubah. Diubah, nanti klik lagi di sini. Ya. Pilih lagi seperti yang seperti semula, pilih lagi. Oke, waktunya ini tadi nanti cari aja di internet ini batasan antara AM dan PM nanti dicatat aja. Kemudian yang kedua Pak. Iya, ya. Pertanyaan yang kedua. Ya betul. Yang semua yang disetting semua itu kan baru soal 10 ya. Terus kemudian PR-nya kan 25. Oke. Kemudian soal tambahan ini nanti otomatis tersetting atau satu persatu gitu Pak? Atau nunggu selesai soal 25 ini? Maksud saya kan yang sekarang disetting sampai nyeting waktu dan sebagainya itu kan di soal itu baru 10 kemarin. Betul. Padahal PR-nya 25. belum masukkan gitu loh Pak. Itu secara nanti begitu masukkan soal otomatis atau yang 15 itu nyeting sendiri, nyeting ulang gitu. Masih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau untuk penambahan soal, jadi khusus yang soal ya, untuk soal itu dia sudah masuk di sini Ibu Bapak ya, nih quiz. Jadi quizzes ini di presentation itu semua soal itu penambahannya sudah masuk di sini. Dia otomatis soalnya ikut teracak. Ya. Kemudian untuk pilihan ganda itu tidak teracak karena pilihan ganda itu perlakuannya adalah per soal. Jadi per soal Ibu nanti klik pilihan ganda satu persatu. Pilih answer key gitu kan, terus pilih mana jawabannya yang mana. Nah itu Ibu, jadi Ibu nanti cuman perlu menambahkan edit pada pilihan gandanya saja. Kalau untuk soal yang ini sudah dia terinclude di bagian di setting sini, setting presentation. Oleh karena itu seluruh yang ada di lembaran ini termasuk di situ ada nama, kemudian ada absen, ada password, dia posisinya ikut teracak juga. Jadi ya. Ikut teracak karena kemarin itu terus Pak untuk absen dan nama siswa belum saya tambahkan. Oh iya. Bisa ditambahkan itu ya Pak ya? Bisa. Karena saya kan sambil buka YouTube sambil mempraktekkan. Oh iya. Kemudian pas Midjourney kan saya terlambat mengikuti, ternyata ada penambahan siswa absen lah itu bisa ditambahkan ya Pak? Enggak. Kalau biasanya kalau di soal itu kan paling tidak ada nama, kemudian kelas dan itu aja sih ya. Kalau password ini kan karena kita pakai virtual untuk pengamanan, password wajib. Berbeda dengan yang manual itu kan dia kertasnya langsung buka saja. Gitu. Jadi nomor absen posisinya mau kita letakkan di mana? Kalau kita mau letakkan di bawah nama, maka yang diklik adalah kolom nama. Ya, diklik di sini. Di tulisannya, kemudian klik tanda plus. Maka posisi lembarannya ada di sini.
Oke. Jadi ini ditulis absen. Tapi kalau absen ini mau kita letakkan di bawah token misalkan ya. Kita mau letakkan di bawah token misalkan kelas, maka ya klik di token kemudian klik tanda plus. Ke posisinya akan di bawah token. Nah, itu Ibu, tambahan sedikit saja. Ya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam Ibu Nurini ya. Tadi saya mau mencoba preview Pak, tapi lupa token. Gimana cara bukanya lagi? Nanti Ibu perlu catat berarti tokennya itu. Ya. Kebanyakan password. Nah, jadi saya mencoba masuk seakan-akan siswa gitu Pak, Ya. untuk coba soal ya. Oke. Terus lupa token. Dunia juga lupa gitu. Iya, matur nuwun. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Kalau ya lumrah lah, saya juga lupa Bu. Jadi kalau lupa, kita kembali ke form yang tempat kita buat soal tadi, ya tempat buat soal. Kemudian kita klik aja di nama passwordnya ini, apa? Di kolom password ini, tulisan password ini kita klik. Ya, tulisan password kita klik, maka akan muncul di sini Ibu. Oke, nah ini. Untuk di soal saya ini passwordnya apa, UKD 2020. Jadi Ibu nanti kembali ke form pembuat soal, diklik pada tulisan token password, klik saja, maka akan muncul. Jadi passwordnya perlu juga kita tulis di kertas kemudian kita simpan. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Pak, saya bertanya Pak. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak, tadi kan waktunya itu tadi Bapak membuat soalnya kan jam 8 sampai jam 10, berarti kan 120 menit. Oke. Nah, ketika siswa mengerjakan nanti waktu 120 menit itu langsung berhenti Pak? Otomatis gitu? Iya, otomatis berhenti itu. Kalau kita tentukan sudah jamnya kita sudah tentukan jam 7 sampai jam 10 ya, anggap saja jam 7 sampai jam 10. Jadi siswa misalkan dia membukanya jam 10 kurang 5 misalkan ya, dia santai-santai di rumah mungkin apa, kesibukan apa, dia baru ingat jam 10 kurang 5, berarti dia cuman punya waktu 5 menit saja untuk mengerjakan soal itu. Jadi tidak harus 120 menit. Memang total semua misalkan kita setting soal itu jam 7 sampai jam 10 itu kan 3 jam ya. Oke, waktu mengerjakan soal 3 jam. Sangat panjang sekali. Tapi ternyata siswa itu dia baru ingat 5 menit sebelum jam 10. Berarti dia cuma punya waktu 5 menit saja, tidak 3 jam. Jadi bukan Jadi berhentinya jam terakhirnya itu ya Pak? Iya betul, berhentinya pas jam 10 gitu. Kalau siswa akses jam 10 berarti dia sudah kayak tadi ada tulisannya maaf Anda terlambat gitu. Oke. Cukup jelas ke Ibu ya? Oke. Masih Pak, satu lagi Pak. Oke, silakan. Maaf. Maaf nih Pak. Seandainya soalnya ini Oke. dipakai untuk beberapa kelas dengan waktu yang tidak sama, Oke. apakah setiap kelasnya itu disetting waktu yang berbeda? Oke. Kembali disetting lagi Pak. Oke. Waktunya agak jeda antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya, ada jeda mungkin ya 15 menit atau setengah jam ya jedanya, peralihan pelajaran tuh. Nah, jadi kita sempat untuk merubah jadwal, men-setting ulang jam yang ada di aplikasi tadi. Gitu. Jadi kalau mereka sudah selesai ya kita harus setting lagi Bu, kita setting lagi untuk kelas berikutnya gitu. Nah kalau ibu bapak tidak mau susah ya, tidak mau repot-repot, kita repot di awal misalkan ya, itu bisa di setting di sini Bu ya. Jadi saya contohkan ya.
Jadi ibu bapak supaya enak, tidak repot bolak-balik setting. Jadi begini, misalkan ini soal kelas 7 misalkan ya. Kelas 7 ini nanti jam 7 sampai jam 8 itu kelas 7A, kemudian jam 9 sampai jam 10 kelas 7B dan seterusnya. Tapi harinya sama, tapi jamnya beda gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, jadi ini kita copy, Bu. Dengan cara klik kanan, ya, klik kanan, maaf. Misalkan ini soalnya, klik kanan, kemudian kita klik make a copy. Kita copy, kita gandakan. Klik di situ, ya, klik. Sebentar, dia sedang proses. Tunggu. Oke. Ya, create copy. Nah, ini tadi kita tuliskan aja. Kita klik kanan lagi, kita rename. Oke, kita ganti namanya. Make copy ini berarti ini kelas, anggap aja contoh ya, ini kelas 7B ya. Tadi yang pertama 7A. Ini 7B. Oke. Ya. Nah, ini kan yang pertama 7A, ini 7B. Kita mau kopikan satu lagi untuk kelas C misalkan ya. Jadi kembali yang ke awal ini, klik kanan, make a copy. Make a copy, tunggu dulu. Sedang proses. Oke, nah ini sudah muncul. Klik kanan lagi, rename. Kita ganti namanya. Berarti kelas 7C ya. Oke. Nah kan sudah ada nih. Yang ini tadi sudah kita setting. Kemudian yang ini kita setting lagi. Jadi ini kita klik ya. Yang 7B kita klik. Nah, ini untuk yang 7B. Kita akan setting. Ini mohon maaf agak lambat. Baik. Oke. Ini kita setting untuk kelas 7B. Caranya kan sama tadi ya. Klik di sini. Add on. Nah, misalkan saya pakai Gmail ya, punya Google. Oke, saya akan tulis di sini. Saya akan atur waktunya. Yang ini misalkan bisa dibukanya mulainya tadi yang kelas A jam 10 habis jam 8 habis misalkan yang kelas A tadi. Berarti ini jam 9. Misalkan tanggalnya tanggal 3 ya, hari Jumat. Berarti bisa diakses jam 9, bukan jam 21, berarti jam 9. Jam 9 tepat. Oke, jam 9 tepat ini bisa diakses. Kemudian sampai jam 11 misalkan, atau jam 10 misalkan. Ini misalkan saja. Sampai jam 10. Jam 10, klik aja di jam 10. Kemudian lewatnya lewat 00. Oke. Nah ini. Jadi ini nggak usah lagi. Ini tetap kita kasih keterangan. Kalau dia terlambat, maaf. Lain kali jangan terlambat misalkan ya. Save, klik save. Oke. Untuk yang enaknya kalau yang form limiter ini nggak pakai AMPM Ibu, lebih enak. Kita nggak ribet. Bedanya kalau dia malam, ini enak nih. Kalau malam kan jam 22 ya. Nah, klik 22. Oke, lewat. Lebih enak. Kalau siang kan ya jam 10. Nah, lebih enak ini sih kan kayak biasa yang kita alami hari-hari. Oke, sudah tadi save ya, klik save. Sudah kita selesai. Sudah form limit update ya, close. Sudah, ini berarti yang kelas B.
Nah, ini langsung Iya. langsung apa? Disimpan aja, nanti dikasih keterangan di WA-nya itu ini kelas B. Gitu. Oke. Nah, itu berarti caranya kita agak repot aja, sedikit repot di depan aja. Nanti setelah itu kan enak aja lagi. Ya, itu mungkin Bu jawabannya, Bu. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ye. Baik, Ibu Bapak. Untuk membuat form nilai, jadi Ibu Bapak kembali ke tempat pembuatan soal tadi, di mana Ibu Bapak membuat soal. Kemudian Ibu Bapak harus klik di sini responses. Ya, klik di responses. Kan kalau di kolom sini question, itu tempat soal. Di sampingnya lah itulah responses. Nah, kemudian kita klik di sini, ada tanda plus ya, tanda tambah. Ini kita akan bikin spreadsheet, tempat bank data dari siswa-siswa yang sudah mengerjakan akan terkumpul di sini. Jadi kita klik saja di sini, klik. Kemudian tunggu, dia sedang proses ya. Oke, karena saya sudah bikin tadi, otomatis dia langsung lari ke sini. Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam Ibu. Silakan. Tadi kan kalau misalnya soal yang sama dibuat kelas yang berbeda, kita nyeting lagi waktu nggih Pak nggih. Iya Bu. Nah, nanti rekap nilainya munculnya juga masing-masing apa jadi satu? Ya, Pak? nanti. Karena kita kan nggak. Oke. Jadi nanti Ibu perlakuannya Ibu samakan. Jadi Dibuatkan lagi. iya, Ibu buatkan lagi di sini. Buatkan lagi Excelnya nggih. Buatkan lagi spreadsheetnya. Jadi termasuk nyeting Excelnya lagi. Betul. Oke. Oke, matur nuwun. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya Pak, Ya, silakan Bu. ya mohon maaf. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah rekapan nilai yang di Excel di Google Form bisa di-download gitu Pak? Biar kita bisa print. Bisa atau tidak ya Pak? Itu aja. Ya. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi nanti kita akan, kalau sudah ini Bu ya, ini kan bentuknya coba, ini bisa kita download Bu. Jadi langsung aja nanti Ibu klik di titik 3-nya ini, ada menu download di sini. Nah, nanti di download aja. Setelah itu baru Ibu olah lah, dirapikan susunannya, atau mungkin mau disusun seperti apa supaya sama. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak, atau mungkin penjelasan saya yang terlalu berputar-putar sehingga mungkin ada di antara sampean-sampean yang malah jadi pusing, jadi nggak jelas. Saya mohon maaf keterbatasannya ini. Dan yang terakhir ya, kita berdoa mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kemudian panjang umur, dan ya dilancarkan rezeki kita sehingga kita bisa menuntaskan kegiatan ini dengan sesuai dengan keinginan kita. Baik, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Belum akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.